Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sirrutal mu'minin rahimakumullah, sahabat wal iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melanjutkan kaji kita yang alhamdulillah hari ini kita dalam suasana lain, yaitu diberi kesempatan untuk ngaji di tempat sahabat kita Pak Iskandar Palamani. Semogalah barokah pengajian ini mengalir pada kita semua sekeluarga, kita dapat ampunan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan tempat dan logistiknya. Kebetulan sama judulnya pada malam ini, temanya adalah logistik dan akomodasi di neraka. Sama kan? Ketawanya. Yang khusus membahas aneka makanan dan minuman dan jenis penginapan di neraka. Barangkali minat ya. Pariwisata. Nah, khusus mengenai neraka ini memang detail, tidak seperti beberapa pertemuan lalu kita ngomongin surga, nggak terlalu detail ya, tapi kan nangkep ya. Nah, pada malam ini kita masih ada 3 pertemuan lagi di Jumat depan ini, yaitu Jumat depan kita akan insya Allah membahas masalah neraka dan penghuninya. Lalu dilanjutkan Jumat depannya, yaitu mengenai masalah cara orang masuk neraka dan cara keluar dari neraka. Terakhir, Jumat berikutnya lagi syafaat, khusus syafaat. Jadi sekarang adalah aneka makanan dan minuman di neraka ya. Mari kita lihat. Kenapa mesti dibicarakan begini? Makan dan minum adalah kebutuhan dasar manusia di dunia ya. Makan, minum, dan jima. Itu makhluk melata semuanya. Nggak peduli hewan, manusia, ataupun jin. Kebutuhan dasarnya adalah makan, minum, dan jima. Ya. Kalau hewan, jimanya nggak pakai nikah. Kalau kita pakai nikah, ya kan? Nah, makan di dunia berkaitan dengan kesehatan. Dengan gizi, dengan segala macam. Minum juga begitu, jima juga begitu ya, dengan memberi keturunan. Kalau makan di surga, makan minum di surga, nggak ada kaitannya sama kesehatan. Karena siapa yang makan di dunia dan minum selalu perlu pembuangan, ya kan? Dibuang lagi melalui air seni, melalui BAB segala macam. Di surga enggak. Rasulullah, ada informasi dari Rasulullah, kita nggak akan pernah buang air di surga itu. Jadi untuk apa makan? Makan di surga adalah menghargai nikmat Allah yang paling tertinggi, yang mungkin di dunia kita nggak dapat makan itu, makan enak itu. Jadi makan di surga itu nggak memerlukan pembuangan, ini makan aja terus, makin nikmat. Jadi hanya basa-basi makannya. Minum juga begitu. Bahkan minum di surga itu yang haram-haram di dunia, di surga boleh dinikmatin. Khamar di dunia haram. Di surga ada sungai khamar. Laknya ditutup. Sampai orang yang berhak buka. Tapi nggak memabukkan. Nah, jadi makan dan minum di surga itu makan basa-basi. Makan dalam rangka menikmati nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan pada orang beriman, yaitu. Nah, makan minum di neraka juga begitu, basa-basi. Gunanya untuk apa? Untuk menyiksa orang di neraka itu, makan dan minum. Nah, makanan di neraka itu ada 2 jenis. Yang ini ada beda pendapat nih para ulama. Apakah ini 2 jenis ini 1 jenis atau 2 jenis? Tapi nggak apa-apa, kita bahas semuanya.
Yaitu makanan pertama adalah dori. Dori itu pohon berduri. Dori, ya. Ini makanan yang utama di neraka nih. Makanan kedua adalah zakum. Zakum itu makanan pencuci mulut, dessert. Gitu ya. Itu dua makanan yang nantinya akan dibicarakan begini. Dalam surat Al-Ghasyiyah disebut begini. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Sudahkah sampai padamu berita mengenai hari kiamat? Ya. Wujuhu yawma'izin khasyiah. Pada hari itu semua muka tertunduk hina. Ya kan? Ya, amilatun nasibah, mereka bekerja payah, kesusahan di neraka. Ya. Terus tasla narun hamiyah. Mereka dimasukkan dalam neraka. Hamiyah itu api yang sangat panas. Tusko min ain aniyah, dapat welcome drink. Namanya air mendidih yang sangat panas. Jadi orang masuk neraka tuh dikasih welcome, kayak bapak pas hotel tuh loh, motel tuh. Ada welcome drink kan? Ada orange juice, ada apa? Kita dapat, bukan kita, maaf. Orang kafir lah ya. Dapat itu. Namanya tusko min ainan, diberi minum orang-orang masuk neraka dengan ainin aniyah, yaitu air yang sangat panas, air mendidih. Terus apa? Itu baru welcome drink. Welcome drink. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Baru tidaklah mereka diberi makan. Berarti memang enggak ada makanan, tapi illa kecuali min dori, dari pohon yang berduri. Nah ini ya, la yusminu wala yughni min ju'. Dia tidak menggemukkan, tidak juga mengenyangkan. Nah, jadi makanan di sana bukan untuk kesehatan atau untuk kenyang, untuk siksaan, ya. Itu dia. Awalnya itu nanti. Nah, lalu habis itu dalam hadis diterangkan nanti. Setiap makanan yang baik yang dori maupun zakum sama polanya. Setelah makan, maka Allah tumpahkan air mendidih untuk minumnya. Setiap yang makan dori kayak makan zakum kayak selalu habis makan, nyumbat di kerongkongan, minta minumnya air mendidih. Nah, gitu ya. Itu polanya begitu. Nah, zakum sendiri itu buah. Jadi makanya dessert karena dia buah. Zakum itu pohon, nama pohon yang berbuah. Kata Al-Qur'an, mayangnya seperti kepala setan, ru'usus syaitan. Jadi buah tapi banyak durinya. Gitu. Zakum. Tapi dia kalmuhlil wujuh. Dia bisa menghanguskan wajah. Kenapa? Karena dia kayak minyak, kayak bapak minum vitamin jelly itu loh, jelly minyak ikan tuh, kayak seperti itu zakum tuh. Ya kalau mau coba dia nanti cair dia, cairnya panas sekali, ya, kayak potong-potong usus gitu. Nah itu adalah zakum. Makanya dia disebut dengan dessert karena habis makan dori, orang makan zakum, dori zakum, air mendidih, dori zakum begitu. Jadi ini nikmat. Ya, dipaksa. memang Gitu dipaksa. Dipaksa. Gua nggak mau. Gua udah ngaji, gua nggak mau. Iya, makanya jangan masuk neraka. Nanti gue lagi. Kayaknya udah rencana banget pas neraka. Nah, zakum sendiri Allah sebut dia punya 3 julukan. Pertama, zakum itu sebagai nuzulu lidolunal mukadzibin, hidangan buat orang-orang sesat dan orang-orang yang mendustakan. 1. Yang kedua, fitnatul zalimin. Dia itu adalah siksaan buat orang zalim. Zakum. Jadi zakum punya nama ada 3. 1, dia nuzulu lil dolun wal mukadzibin. Dia adalah hidangan untuk orang-orang yang sesat dan orang yang mendustakan. Yang kedua, fitnatul lizalimin. Ujian buat orang-orang zalim, siksaan bukan ujian, ya kan? Dan yang ketiga adalah to'amul asim, makanan orang-orang berdosa. Ini zakum. Karena zakum ini ya cuman kecil, Pak, segede sirsak gitu, tapi berduri. Terus kalau Rasulullah bilang setetes zakum itu nyampe ke dunia, setetes doang. Dia kan berminyak tuh, tetes doang. Dunia ini hancur, kiamat. Gimana kalau dia masuk perut, gitu ya?
Nah itu jadi zakum. Itu makanan orang-orang di neraka. Jadi hanya 2 dia menunya, nggak kayak restoran. Cuman ada dori dan zakum. Mudah-mudahan nggak sampai kita sana. Amin. Ya. Lalu sekarang kita nanti ngomongin minuman. Minuman di neraka ada banyak. Tapi modelnya cuman itu aja, paling air mendidih. Ditambah nanah. Nanah siapa? Nanah penghuni neraka. Jadi selain air mendidih, dia juga ada nanah. Ya, sifatnya gimana? Kalau diminumin tuh motong usus. Usus orang yang minum tuh kepotong-potong. Kebongkar semua isi perutnya, ya. Tuh. Lalu selain gabungan air mendidih dan nanah, ada pula namanya tinatul kabal. Tinatul kabal ini adalah sari ya, apa sari? Kalau Bapak masukin kain diperes apa namanya? Esens ya. Sari dari darah dan nanah penghuni neraka. Orang di neraka minum itu juga. Lalu ada terakhir minuman di neraka yang mungkin paling nikmat ya, adalah sungai Guatoh. Sungai Guatoh ini diminumin kepada orang-orang, khusus orang-orang yang matinya dalam keadaan mabuk khamar. Nah, ini unsurnya sungai Guatoh ini adalah nanah, darah, dan cairan kelamin para pelacur yang baunya menyengat. Nah, itu minuman-minumannya. Jadi kalau minat, sekarang booking ya. Makanan dan minuman penghuni neraka. Itu aja. Dori, zakum, air mendidih, nanah, lalu darah, kemudian air kelamin, air dari kelamin para pelacur, itu ya. Nah, nanti setelah selesai ngomongin makanan minuman neraka dengan dalilnya, kita akan ingin sedikit bicarakan masalah lost man atau penginapan di neraka. Ya, jadi kenapa disebut lost man? Karena kita nggak berdiam di neraka. Bukan kita ya, maaf ya. Orang kafir itu orang-orang Muslim yang dicuci di neraka tuh nggak lama-lama di neraka, paling 6.000 tahun, 8.000 tahun. Jadi hanya nginep sementara. Kemudian dibersihkan oleh Allah, dibuang ke surga, di depan surga. Tapi di lost man makanya. Nah, lost man itu bentuknya seperti apa? Nanti kita bicarakan. Sekarang mari kita bicarakan yang pertama tadi, yaitu makanan yang berbentuk dori. Buka Al-Ghoshiyah dulu. Surat Al-Ghoshiyah. Ya. Ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 7 ya. Ini secara umum. Jadi yang dimaksud dengan neraka nanti, istilah Al-Qur'an untuk neraka secara umum itu ada 2. An-nar dengan Jahannam. Kalau udah masuk Hawiyah, kemudian Lazo, segala macam itu nama-nama neraka nanti ya minggu depan. Tapi sekarang oke ya, mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah datang padamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Banyak muka pada hari itu tertunduk hina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Maksudnya udah lelah, terhina, capek, pengen keluar dari situ, ya. Jadi sangat berjuang sekali untuk keluar dari neraka itu. Terus tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang sangat panas atau neraka. Nah ini, tusqa min ainin aniyah. Mereka dapat welcome drink berupa air yang sangat panas, mendidih ya. Nah itu. Terus laisa lahum tu'amun illa min dori. Mereka tidak ada makanan buat mereka kecuali pohon yang berduri atau dori. Nah ini makanan pertama ya. Makanan orang neraka nih. Ini boleh ngambilnya prasmanan boleh, ngambilnya prasmanan boleh, mau dicekokin juga boleh. Terserah. La yusminu wa la yughni minju. Sifatnya dori adalah tidak menggemukkan. Artinya enggak, ini makanan enggak sehat nih. Wa la yughni minju, dan tidak mencukupi untuk kenyang. Jadi setiap makan itu selalu lapar lagi. Meledak perutnya, makan lagi, lapar lagi gitu. Junk food. La yusini ya junk food lah gitu. Ya, wa la yughni minju. Itu makanan mengenai dori. Kemudian setelah kita makan dori itu, kita juga dikasih dori yang sifatnya menyumbat kerongkongan. Buka surat Al-Muzammil ayat 11 sampai ayat 13. Al-Muzammil surat 73. Al-Muzammil ya. Muzammil 73.
Ayat 11. Muzammil kan Nisa, beda jauh. Datuk. Ya. Udah. Muzammil ya. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahiluhum qalila. Dan biarkan aku saja, kata Allah, bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang punya kemalahan, dan bertangguhlah mereka barang sebentar. Ya. Inna ladaina angkalla wajahi, apa tuh? Wajahima. Sungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang nyala. Lihat, wa ta'aman za ghussatin wa azabal alima. Dan gusoh dan makanan-makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi ada lagi selain itu, dorinya ada berbentuk dori beneran, ada yang dori-dorian gitu. Tapi kalau masuk ke sini nyumbat kerongkongan. Nyumbat kan aus tuh. Minum lagi pakai air panas, ntar makan dori lagi gitu. Muter aja berabad-abad. Seperti itu ya. Nah, untuk detailnya cara makan dorinya, mari kita lihat hadis. Di ini. Puterin. Nah. Masih ada sini. Belakangan. Enggak apa-apa. Tuh sampai Mas Bagus mesti dapat tuh. Ada yang belum dapat tuh bilang ya? Ngeprint lagi. Hah? Ngeprint lagi. Ya, dibaca pelan-pelan ya. Hadis nomor 1 dulu. Tolong secara bergantian dari mulai ketua kelas. Ayo. Ntar kalau saya stop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ad-Darda, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yulqa ala ahlin naril jumu fayadilu mahum fihi minal azab. Akan dicampakkan kepada penghuni neraka rasa lapar yang sebanding dengan sisa yang mereka alami. Ya, jadi kita dikasih lapar ya. Terus. Lalu mereka memohon pertolongan. Kemudian mereka ditolong dengan diberi makanan dari dori, pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kemudian mereka memohon lagi diberikan makanan yang lain. Fayughosuna bita'amin di ghussoh. Lalu mereka diberi makanan yang menyumbat di kerongkongan. Cukup, Pak Luri. Mereka teringat bahwa dahulu di dunia mereka mengobati kerongkongan yang tersumbat dengan minuman. Maka mereka memohon untuk diberi minuman. Wa yurfa'u ilaihim al-hamim. Lalu dituangkan air mendidih kepada mereka Dengan kalalik, yaitu besi bengkok yang ujungnya digunakan untuk mengangkat daging dari kendi. langsung aja, yang apabila telah dekat. Yang apabila telah dekat ke wajah mereka menjadi kosonglah wajah mereka. Dan apabila masuk ke dalam perut mereka, niscaya akan memotong-motong organ yang ada di dalam perut mereka. Ya, jadi itu sifatnya dori dan gusoh. Dori dan gusoh ini makanan utama, Pak. Dan kalau masuk ke kerongkongan, kesumbat, minum air al-hamim, air mendidih, lalu gitu terus muter aja makannya. Ya, ini makanan yang paling enak di neraka. Sekarang kita lihat mengenai zakum, makanan kedua, dessertnya. Makanan ini adalah pertama adalah hidangan untuk orang-orang sesat dan mendustakan. Lihat Al-Waqiah ayat 49 sampai ayat 56. Mulai dari ayat apa? 49 Al-Waqiah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Tsumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarim min zaqqum. Benar-benar akan memakan pohon zakum. Nih ya, hidangan kedua ya. Terus famaliuna min hal butun, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Lalu lihat, fasyaribuna alaihi minal hamim. Habis makan zakum itu, kayak makan duri tadi, akan diberikan air panas, diminumin. Terus fasyaribuna syurbal him, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum, sangat kehausan. Haza nuzuluhum yaumaddin, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Jadi cara makannya sama, makan dulu, habis itu minum air panas. Dori gitu, gusoh gitu, zakum juga begitu. Ya, itulah zakum yang pertama ya. Makanan untuk orang-orang yang sesat dan mendustakan. Sekarang makanan orang-orang berdosa. Lihat surat Ad-Dukhan. Surat 44 ayat 43 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zaqqum, sungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim. Nah, ini sifat yang kedua. Makanan orang yang banyak berdosa. Ridho ada nggak Ridho? Belum datang ya. Oh ya Allah, udah datang. Alhamdulillah. Terus ya, ta'amul asim. Saya baru baca ta'amul asim langsung ingat Ridho. Itu asim banyak dosa. Masuknya dosa Jawara kita nu, kape masbuk katanya. Ya. Ya, ta'amul asim, makanan orang banyak berdosa. Lihat, kal mukhli yakhnil fil butun, dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kahulil hamim, seperti mendidihnya air yang amat panas. Jadi kalau zakum udah masuk ke dalam perut, dia cair, Pak. Cair seperti minyak gitu, tapi mendidih. Enggak apa-apa, enggak sakit ya. Itu yang kedua. Jadi pertama, dia hidangan buat orang-orang sesat. Kedua apa tadi? Makanan orang berdosa, ta'amul asim. Yang ketiga, surat 37. Surat apa tuh? Surat Shad. As-Saffat. Maaf, As-Saffat ya. Ayat 63 sampai ayat 67. Ayo, dibacakan oleh Pak Agus dan terjemahannya oleh Dede. Surat 37. Surat 37 As-Saffat Ayat 63 sampai 67. Ayo bergantian. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sungguh kami jadikannya pohon jakum sebagai ajab bagi orang yang zalim. Ya, siksaan. Terus Inna syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Fawha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Innahum la'akiluna minha famali'una minha butun. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Summa inna lahum 'alaiha lashawran min hamim. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Innahum alfau cukup udah. Cukup sampai 67. 67. Jadi zakum, kenapa Pak orang minum zakum minumin air panas? Kira-kira kenapa kira-kira? Karena biar cair, biar lumer. Bukan biar lumer. Biar kan zakum itu kayak granat, Pak. Kalau nggak disiram sama air, meledak perut Bapak. Kayak karbit gitu. Buru-buru begitu udah mau
mau meledak minum air panas jadi adem lagi gitu. Nggak apa-apa, nggak sakit ya. Tapi nggak meledak kan? Di sini bapak beli aja petasan banting ya 5 telan nih gitu, tunggu goyang-goyangin gitu, terus minum air, nggak bakal meledak ya kalau mau latihan makan zakum ya. Nah ya. Mayang itu bentuknya apa ya? Lumayan. Jadi dulu kan kita belajar mengenai goib, bentuknya jin kayak apa kan? Dia punya tanduk 2. Jadi karu usus sayat itu mayangnya seperti kepala setan, banyak durinya. Zakum tuh sama dori, banyak durinya gitu, banyak tanduknya gitu. Makan ya dimakannya begini. Nah, lempar aja ya. Nah, sekarang kita lihat sifat zakum itu seperti apa. Zakum itu digambarkan tadi oleh Rasulullah, dia cepat meledak. Dan kalau udah cair kayak minyak, setetesnya aja bisa bikin penduduk dunia jadi musnah, apalagi kalau dimakan ya oleh orang-orang. Lihat hadis nomor berapa itu hadisnya? Enggak ada nomornya di sini tumben nih. Mana lihat? 6 ya? 543. Iya betul 6. Hadis nomor 5. Lihat hadis nomor 5 ya. Saya enggak tahu. Dibacakan tolong. Dek. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW membaca ayat Ittaqillaha. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian meninggal melainkan kalian dalam keadaan muslim. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz-zakumi kutirat fi dari dunia la afsadat ala ahli dunia ma'asyahum fa kaifa bima yakunu ta'amahu." Seandainya setetes pohon jakum dijatuhkan ke dunia, niscaya akan meluluh lantahkan kehidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang menjadikan zakum sebagai makanannya? Ya. Udah menuklir kalah. Sekarang sampai makanan dulu nih. Kan kita mau ngomong minuman. Apa ada komentar nggak? Ada pertanyaan atau komentar? Sampai makanan nih. Itu Ya. itu hubungannya apa ayat tadi sama ini? Ini sifat zakum aja. Ayat tadi kan menerangkan dia siksaan. Cara makannya begini, kasih air minum. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh itu Rasulullah punya strategi dakwah. Kalau ada ayat ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati sebelum kamu dalam keadaan Islam. Berarti kita mesti istiqomah. Jangan sampai jadi ahli neraka, jangan sampai mati bawa dosa gitu loh. Kalau kamu masuk bawa dosa, kamu pasti makan zakum. Gitu. Ancamannya. Nazir. Ya. Peringatan. Gitu. Ya. Ayo, ada lagi? Itu Pak, kan sama-sama berduri ya. Itu ngebedainnya gimana? Nanti gampang. Jadi masuk neraka dulu. Nanti tanya, "Ya Allah, ini yang dori mana, yang zakum mana? Saya pengen ngicipin zakum duluan." Gitu. Boleh gitu. Lu niat banget ya mau masuk. Gak usah tahu bedanya. Gua aja nanya Minta males. perlindungan Allah jangan sampai masuk neraka gitulah. Karena ini ancaman benar-benar luar biasa ini. Kita dikasih makan tapi makanannya makanan bahaya gitu loh. Yang menyiksa kita lahir batin tuh siksaannya. Terhina, dicekokin, meledak. Lah ngapain lo bedain lagi yang mana yang zakum mana yang dori? Dicekokin di depan. Iya, minum makan gitu. Cukup tahu aja. Ada lagi? Tapi nggak apa-apa, pertanyaannya bagus. Gitu. Yang mau komen siapa? Makanan ini? Nanya juga takut. Tadi bahasnya makan minuman. Jadi ada makan itu. Kesugesti itu dia.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam minuman orang-orang di neraka. Tadi saya bilang kan bahwa di neraka tuh tadi di neraka dalam hadis yang pertama disebut kita diserang rasa lapar. Begitu pula rasa haus. Nah, jadi kita udah pasti orang yang masuk neraka, bukan kita, orang yang masuk neraka akan kelaparan, akan kehausan. Ya, nih buktinya ada di surat Maryam. Surat Maryam ayat 85 sampai ayat 86. Ya, dibacakan. Maryam. Surat Maryam ayat 85 86. Yo, Pak Sugeng dibaca. 85 ya. 85-nya dengan Qur'annya dan terjemahnya. 19 Maryam. Yauman nahdurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah. Ya betul. Ingatlah pada hari kami mengumpulkan orang-orang Bertakwa. Ya. kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Oke, ganti Pak Ruli. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Nah, wirda. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Nah, jadi kita lagi orang-orang yang berdosa digiring ke dalam neraka jahanam dalam keadaan haus. Nanti ngelihat tuh orang-orang kafir yang mau masuk neraka tuh, ngelihat loh ada teh botol teng deng deng deng, padahal isinya hamim. Minuman yang sangat panas, air mendidih. Oke, pertama air mendidih ya. Kita lah bukan dipaksa ya teh. enggak. Keadaan kita dibikin dahaga, mau nggak mau kita bikin. Iya. Minta ya malah tadi ya. Ah. Kita yang meminta kalau Iya. kalau di situ. Nah, air yang pertama kita minum ini al-hamim, air mendidih ini sifatnya apa? Kata bukan kita, maaf. Mereka. Ah, Mereka. dia. Air yang kita minum air yang diminum oleh orang-orang kafir di neraka itu sifatnya satu, akan memotong usus. Ya. Di sini yang bisa motong usus tuh di dunia kalau Bapak minum sianida. Tuh yang Mirna kemarin tuh yang dicekokin sianida itu Hancur. sama si Jessica. Ususnya hancur. Nah, jadi hal hamim ini kayak sianida tapi lebih dahsyat lagi gitu ya. Surat Muhammad ayat 15. 47 Muhammad Ayat 15. 15. Jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa walahum fiha min kulli samaratin wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wasku ma'a hamiman. Nah ini wa qata'a am'ahum. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa? Dalamnya ada sungai-sungai dari air yang enggak berubah rasa baunya, sungai-sungai dari air susu, sungai-sungai dari khamar, dan sungai-sungai dari madu, dan mereka peroleh dari segala macam buah-buahan dan ampunan mereka sama dengan orang-orang yang kekal di jahanam dan diberi minum dengan air mendidih sehingga motong ususnya. Ya. Jadi sifatnya pertama al-hamim itu motong usus. Ya. Bagi bapak yang di dunia nggak sempat operasi usus buntu, di sana boleh minum hamim, dia kepotong sendiri. Nah, gitu. Nggak perlu dioperasi, ya. Monggo. Bukan buntunya juga. Lu nggak usah tanya gimana, pokoknya ini nggak enak aja, nanya mulu deh. Itu ya. Jadi itu al-hamim, artinya air mendidih. Bapak jangan membayangkan air mendidih yang dipasak Bu Siti itu enggak, itu
itu cuma 100 derajat. Ini Kopi doang matang. iya bisa buat ngopi atau teh. Di sana air wah panas. Ya. 70 kali panasnya api dunia, api di neraka seperti itu. Airnya apalagi, gitu ya. Sampai sempat potong usus. Kemudian minuman kedua adalah nanah. Surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Ini yang bacanya bisa kayak puisi di Bang Aman nih. 14 Ibrahim. Ayat 16 dan 17. Ya. Waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ya. Terus Yatajarruhu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adabun ghalidh. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ini bingungnya. Udah masuk mati 2 kali berarti. jadi gini aja deh, ngebayangin nanahnya di dunia ini aja. Bapak tega makan nanah? Nggak mungkin. Susah dalam, apalagi di sono. Ya, itu kedua. Ya, jadi diterangkan air minum di neraka adalah air mendidih dan nanah. Lalu Allah gabung air mendidih dan nanah. Surat 78 ayat 21 78. sampai ayat 26. 21 sampai 26. Yuk. Terjemahannya saja langsung dibaca oleh Dede. Inna jahannama kanat mirsoda. Ayo. Sungguhnya Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. 78. udah. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minum selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Ya. Jadi sekarang untuk melihat, ya sebetulnya nggak akan tergambar, tapi bolehlah Bapak masak air di dapur, lalu minjem sama orang-orang pilek tuh loh, orang-orang yang bisulan, pencet, masukin situ, lihat airnya tuh, baru di dunia tuh seperti itu, ya. Itu pembalasan setimpal bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Lalu minuman keberapa sekarang? Minuman ketiga ya. Ketiga kan, yaitu Tiratul Khabal, yaitu sungai di neraka. Ya. Hadis nomor berapa tuh? Tiratul Khabal. Lihat. Belum. 3 apa 6? 3. Ya ayat 6. 3. Apa kan? Iya, enggak. Tiratul Khabal. Nomor 3. Dibaca. Dari Amr bin Syu'aib, Ya. dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti biji sawi yang dalam bentuk manusia. Mereka diliputi dengan segala kehinaan dari segala penjuru tempat. Mereka digiring ke tempat tahanan di neraka jahanam yang bernama Bulas, yang berada di neraka paling atas. Mereka dikelilingi oleh api neraka.
Yusqauna min usoroti ahlin nari fi natal jaba khobal. khabal. Mereka diberi minum dari perasaan keringat para penghuni neraka bernama Tinatul Khobal. Ya. Jadi khusus orang-orang sombong. Juga Tinatul Khobal itu bukan cuma buat orang sombong, tapi orang yang suka meminum khamar. Kecuali kalau di dunia udah bertobat, nggak minum lagi. Tapi kalau masih minum khamar, maka sungai Tinatul Khobal juga untuk orang-orang yang minum khamar selain orang sombong. Hadis nomor 6 ya tadi ya. Iya. Nomor 6. Betul. Ayo dibaca nomor 6 oleh Pak Luli. Dari Jabir dia berkata, seorang laki-laki dari Jasian datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman dari perasan jagung yang mereka sebut al-mis. Mereka biasa meminumnya di wilayah mereka. Nabi SAW lalu bertanya, Amuskirun huwa qala na'am. Apakah minuman itu memabukkan? Dia menjawab, ya. Rasulullah SAW lalu bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Innallaha azza wa jalla ahida liman saribal muskirol an yasqiyahu mintin Tinatul khobal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membuat perjanjian bahwa siapa yang minum sesuatu yang memabukkan, Allah akan memberinya minum dari Tinatul Khobal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tinatul Khobal itu? Beliau menjawab, perasan keringat, yaitu campuran antara nanah dan darah dari penduduk neraka. Ya. Itu minuman yang yang ketiga khusus untuk orang sombong dan orang yang suka minum khamar. Sombong dalam arti apa? Sombong artinya apa? Bagom tunas. Batrul haq artinya tidak mau mendengarkan kebenaran dari Allah ya. Jadi sombong itu luas sekali artinya. Nah, kemudian minuman terakhir adalah sungai Huwatoh. Hadis nomor 2. Dan dari Rasulullah SAW beliau bersabda, salasun la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. 1, mudminul khamr, orang yang kecanduan minum khamar. Lalu kedua adalah orang yang mutus tali persaudaraan, qatirahim ya. Orang ketiga orang yang membedakan sihir. Lalu Rasulullah bersabda, "Wa man mata mudminan khamri, sakahullahu jalla wa alla min nahril huwatah." Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan minum khamar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya minum dari sungai Huwatah. Sahabat bertanya, apakah sungai Huwatah itu? Rasulullah bersabda, sungai yang airnya berasal dari kemaluan para pelacur, yang baunya menyengat sehingga mengganggu dan menyiksa para penghuni neraka. Itu minuman untuk orang-orang yang mati dalam keadaan mabuk. Ya, kita nggak ada di sini, amin. Nggak ada. Dulu mungkin doyan khamar karena gaya-gayaan dan masih bodoh, ya kan? Bir, nah dijual bir dulu jual bir. Nah, ada juga yang slokinya banget. Masih tetap itu Kena semua. Dia bertobat. Ya, jadi itulah makanan minum. Kita ulang sebentar, makanannya apa aja? Dori, gusoh dan zakum. 3 jenis, ya Bapak boleh pilih ya. Karena juga misalnya. Sedangkan minumannya ada berapa? Ada air mendidih, alhamim, ada nanah, ya, darah, kemudian ada Tinatul Khobal, kemudian ada Huwatah. Itulah aneka catering di neraka. Ya. Nggak menarik Pak, nggak menarik Pak cateringnya. Pak tuh masih muda, udah Homer nggak? Udah Homer. Ya terus. Dulu kata Bang Haji dulu. Kopi lu.
Nah, sekarang kita ngomongin mengenai jenis penginapan di neraka. Lost man. Ya, silakan. Nah, ini kan yang hadis terakhir tadi yang kedua itu kan sebetulnya di sini 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga itu berarti apakah sama dengan orang kafir yang benar-benar nggak masuk surga atau memang cuma dicuci aja di neraka kayak gitu? Iya, wallahu a'lam bishawab. Tapi gini, orang yang di surga itu makanya nama surga itu dikatakan dia hanya khalidina fiha abada. Ya kan? Khalidina fiha. Enggak pakai abada. Jadi orang yang surga kalau orang itu orang Islam dan dia mabok gitu ya, kayak tadi nih. Dia pasti hanya dicuci aja. Tapi lamanya itu tergantung maboknya. Gitu kan? Saya kasih contoh begini. Di dalam ketentuan fikih syariat Islam berdasarkan hadis, setetes khamr yang masuk setetes nih, maka sholatnya nggak diterima 40 hari, Gus, ya kan? Sama dengan dia telah melalaikan sholat 200 sholat, kan 40 hari kali 5, 200 sholat. Satu kali orang melalaikan sholat, tarkus sholat, hukumannya 80 hukum, 80.000 tahun di neraka. 200 kali 80.000 tahun, mampir segitu. Minum air kelamin para pelacur, tinhan kabal nih, perasaan darah neraka segitu, baru udah gosong, udah kepotong-potong khususnya, Allah angkat. Bagi orang Islam. Lah bagi orang yang bukan Islam, minum, ya wallahu alam. Enggak, abadah itu hanya ke surga. Iya, di Al-Bainah kan, ke surga. Gitu ya. Jadi ada yang di neraka selama-lamanya, ada yang di neraka hanya sebentar. Ya ada 20 abad, 200 abad gitu. Cekin doang, Ustaz. Gosong-gosong ya. Cekin doang. Iya, cekin tapi pegel. Kemeng bahasa dia. Iya. Gitu ya. Ada lagi mengenai makanan minuman ini. Dia habis minum nama obat ya, Ustaz. Ya harus tobat dan bersihkan diri. Ya. Karena dalam hadis ada 10 pihak yang berkaitan dengan khamar yang akan masuk sama-sama. Jadi dosanya sama dengan peminumnya. Padahal dia nggak minum. Dari mulai penanam anggurnya, yang meres, yang metik, yang nempelin di botolnya merek, pengantarnya, yang beli, yang disuruh beli, yang nuanginnya, yang semeja sama dia, dosanya sama. Dosanya sama semua. Satu gedung sama dia. Satu gedung mah kagak, kalau gua satu gedung kena dong gua. Jauh-jauh dari Citos. Sama dia yang menghindar. Jadi hati-hati dengan khamar, nggak main-main Islam itu, jauhi. Yang semeja aja nggak boleh. Berlaku kaidah fikih asyirku fi syarri syarru. Berserikat dalam jahat sama jahatnya. Gitu. Ya. Ini kita kan sering. Iya Pak Bos. Mau nanya lagi soal khamar, kan tadi kan sempat dijelasin kalau sholatnya nggak diterima 40 hari. Iya. Nah itu benar-benar kalau misalkan emang udah tobat, misalkan nggak sampai 40 hari itu bakalan bisa sholat lagi atau benar-benar kita harus nunggu 40 hari meskipun itu tobat? Nggak gitu ngitungnya. Dosa itu tetap dosa. Kemudian kalau ada bertobat dari dosa, nggak melakukan lagi, wallahu a'lam, Allah hapus dosanya. Gitu. Jadi kita nggak usah menggerakkan diri untuk bayar yang 40, nggak gitu. Sudah, dosanya kena dosa. Tapi buru-buru bertobat ya hilang dosanya. Gitu. Jadi maksudnya ketika bertobat itu bisa sholat lagi gitu? Bisa dong. Nggak ada masalah. Itu Allah semua yang menilai nantinya. Ya, nggak ada masalah. Bagus pertanyaannya, agak teliti pertanyaannya. Nah, gitu. Ada lagi Pak? Nih ngomong-ngomong bagus nanya soal khamar apa dulu? Aduh, suka khamar? Enggak. Kebetulan kan beberapa orang kantor juga ada yang Oh iya. dia muslim juga. Jangan semeja aja. Sebetulnya gini,
Kita ini sering kejebak sama yang namanya toleransi. Ya kan? Kalau reuni teman SMA, tempatnya juga di hotel misalnya gitu. Lalu ada biasa untuk kesejahteraan kita, sloki ngira orang barat. Lalu ada itu. Kita nggak mau. Tapi kita membiarkan dia minum gitu. Sama. Jadinya sama. Kalau kita mau selamat di majelis khamar, tinggalkan majelis itu. Wah, ini bukan buat saya nih. Nggak cocok saya, haram. Tinggalkan maksudnya. Di situ kita nanti disebut nggak toleransi. Kita memang nggak toleransi, tapi nggak tasamuh, tidak membiarkan kekafiran gitu. Meninggalkan kekafiran lebih baik. Ya. Hati-hati dengan khamar, Pak. Karena dia merusak akal. Islam itu menjaga 5. Menjaga akal, jaga agama, jaga harta benda, jaga kehormatan, dan jaga apa lagi satu lagi? Khamsah itu loh. Jaga ini. Menjaga akal berarti kita harus tetap menyediakan akal kita untuk sesuatu yang positif. Kalau kita minum, akalnya kita hilangin. Gitu. Nah, itu haram, dosa. Gitu. Kalau minum tetap konsen gimana? Memang kan sama aja begini. Minuman memabukkan pasti haram. Lalu nanya orang, kalau saya minum tapi nggak mabuk gimana? Nah, itu lo cari-cari doang supaya lo nggak dosa begitu kan. Padahal intinya zatnya yang haram. Soal dia memabukkan apa nggak memabukkan urusan lain. Gitu. Tapi zatnya sudah haram. Gitu. Tentukan Tapi kandungan tertentu kan sifatnya doping ya, Sat? Ya. Apa merasa endorfin atau rasa bahagia atau apa? Iya. Jadi dia dalam keadaan baik untuk kesehatan dia sebenarnya gitu, Sat. Tapi Maka kategorinya itu tadi amar. kalau baik untuk kesehatan berarti dia lagi berobat kan? Iya. Ya. Tidak ada berobat dari hal yang haram, kata Rasulullah begitu. Jadi kalau itu dari hamar ya, tapi kalau dari zat lainnya bukan hamar, bukan minuman memabukkan ya nggak apa-apa. Tadi dari anggur yang kemudian difermentasi, bagi dia itu jadi satu obat, Pak. Ya sama dengan omongan Ulil Asar Abdallah Jil bahwa sesloki vodka di Rusia nggak jadi haram karena untuk menghangatkan badan gitu loh. Nggak bisa begitu. Jangan dicari-cari selanya supaya kita jadi nggak dosa gitu. Tetap berdosa. Gitu ya. Yang tegas kalau mahamar. Terus udah ya. Sekarang terakhir kita ngomongin soal penginapan itu tadi. Nah sebetulnya dalam waktu kita ngomongin wilayah neraka udah ada hadisnya kan. Di situ Jibril menyebut kepada Rasulullah bahwa neraka itu luas sekali. Ada 70.000 istana, setiap istana 70.000 rumah segala macam. Tapi bolehlah diingatkan kembali. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2 lihat. Jibril berkata pada Rasulullah ketika itu, saya potong aja ya, biar cepet ya. Hadis nomor 2-nya mana? 4 ya? 4 dong. Oh 4. Bawah. 2 plus 2. Tadi kan saya bilang 24 gitu kan. Udah nggak mau kalah deh gue. Ya. Wa inna jahannama laha sab'u tabaqati fiha niron. Ya kan? Sungguhnya neraka jahanam itu ada 7 tingkat. Dalamnya ada api yang saling melahap satu sama lain. Di setiap tingkat ada neraka ada 70.000 lembah. Ya, lembah ya. Di setiap lembah ada 70.000 cabang api. Di setiap cabang api ada 70.000 kota. Nah nih, di setiap kota api ada 70.000 istana. Nah, siapa yang mau dapat istana di neraka? Di setiap istana ada 70.000 rumah. Di setiap rumah ada 70.000 kamar. Ini udah cukup sebetulnya untuk mengatakan bahwa di neraka ada losmen. Bapak mau pilih yang mana? Yang istana ya monggo. Karena berarti penghuninya banyak tuh. Ya, Bapak kos-kosan lumayan di sini kalau punya kontrakan 70 pintu kan gede loh. Ya di sana apalagi 70.000 ini. Ya. Nah, tapi kita membahas sekarang masalah rumah nih, yang dimaksud rumah tuh begini. Rumah adalah satu wilayah dibatasi oleh tembok. Ya kan? Entah dari triplek terserah. Dibatasi oleh satu dinding lah. Dinding. Tuh, 2, 3, 4. Itu rumah. Begitu pula ini. Ada satu ayat di Quran yang menyatakan bahwa neraka itu adalah seperti rumah. Maksudnya apa? Jangan khawatir bagi orang yang masuk neraka, dia terjaga privasinya.
Karena dia ada berada dalam satu ruangan yang namanya rumah itu. Nah, ayatnya ada di surat Al-Kahfi ayat 29. Coba buka Al-Kahfi ayat 29. Ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa pengen beriman, berimanlah. Barang siapa yang pengen kafir, biarkan kafir, kata Allah begitu. Jadi ini pilihan, ya kan? Kita mau iman boleh, mau kafir silakan, gitu ya. Lalu selanjutnya Allah menyebut begini, inna a'tadna lizzalimin, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan untuk orang zalim itu naron ahata bihim suradikuha, neraka jahanam yang gejolaknya mengepung mereka. Ahata bihim itu mengepung mereka, suradikuha itu gejolaknya. Nah, di sini mari kita pelajari ayat ini saja sampai sini, karena selanjutnya ayatnya menerangkan tentang minumnya di neraka seperti apa. Tapi sampai di ujung ayat 29 ada lagi perkataan apa tuh? Wasaat murtafaqo, tempat istirahat yang paling, yang mana yang dimaksud tempat istirahat? Orang ngomongin minuman kok. Coba Bapak lihat dari atas sampai bawah di ayat 29, yang mana yang ngomongin tempat istirahat? Kok toto ayat itu ditutup dengan wasaat murtafaqo. Sesungguhnya yang menjadi kafir, yang menjadi kafir, yang tempat istirahat kok. Iya, artinya untuk orang yang kafir yang. Iya, untuk kan. Tapi yang mana yang disebut tempat istirahat? Orang tadi ngomongin minuman di atasnya kok. Diberi minum dengan air apa? Lihat dong, lihat ayatnya baik-baik. Menyediakan neraka bagi orang zalim. Nah, ternyata yang disebut tempat istirahat itu nerakanya itu kan. Tapi di bagian mananya di nerakanya? Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir, kata-kata suradikuha, ya kan? Naron ahato bihim suradikuha. Ahato bihim artinya mengepung mereka. Suradikuha gejolaknya kan? Nah, tapi Rasulullah mengatakan suradikuha itu adalah tembok-tembok neraka. Itu yang disebut dengan losmen neraka. Jadi ini suradikuha itu kata Rasulullah ada 4 tembok di setiap orang yang masuk neraka. 4 tembok yang mengelilingi dia. Tembok itu dari api. Lebarnya tembok ini, bukan lebarnya, tebalnya tembok ini 40 tahun perjalanan, semua dari api. Temboknya dari api. Iya. 40 tahun nih. Nggak bisa loncat. Tebalnya. Ini 40 tahun. 40 tahun. Tingginya 70 tahun. Nah, jadi nggak apa-apa, Bapak nggak akan kelihatan orang disiksa, nggak terhina, karena sifatnya privasi losmennya. Hanya Bapak saja. Yang tahu, Pak. Ya. Yang tahu. Yang tahu. Itu namanya suradikuha. Nah, untuk meyakini bahwa suradikuha itu tembok, mari kita baca nanti di rumah baca atau di internet tafsir Ibnu Katsir Al-Kahfi ayat 29. Nah, tapi udah saya contek nih, udah saya nukil, tinggal baca aja ya. Ayo dibagiin lagi. Mari kita bicarakan ya. Ya di luar sih 5. Klaster ya kan? Klaster. Pokoknya nggak malu. Privasi aja. Tembok-tembok pintar. Ya di tafsir. Ini saya nggak hilangin hurufnya sama sekali. Jadi kalau Bapak lihat lagi di buku tafsir Ibnu Katsir sama. Dan ini ya. Ayo kita mulai halaman pertama. Mari kita lihat tafsir Al-Quran Karim Ibnu Katsir. Ini tafsirnya cuma sampai suradikuha doang ya. Ya, karena yang lainnya kan sama ya. Oke, kita lihat ya. Yang tafsir itu yang di luar kotak. Yang kotak itu adalah Al-Kahfinya ya. Kita lihat. Wa qulil haq mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran datang dari Tuhanmu. Tafsirnya dari Ibnu Katsir gini. Qaulu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa qul ya Muhammad linnas. Maksudnya wa qulil haq mir rabbikum itu Allah berfirman pada Rasulnya Muhammad SAW, hai Muhammad, katakanlah pada manusia bahwa apa yang kau sampaikan kepada mereka dari Tuhan mereka adalah perkataan yang hak dan enggak ada kebimbangan serta enggak ada keraguan padanya. Itu tafsirnya, ya. Terus, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, di Qur'annya disebut, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman, barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Tafsirnya adalah haza min babit apa tuh? Babit tahdidi wal wa'idis syadid walihadza qol. Kalimat ini mengandung ancaman dan peringatan yang keras. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan inna a'tadna lidzalimin. Dah, habis itu dulu. Yakni maksudnya kami mengincar mereka orang-orang zalim. Dan yang dimaksud orang zalim adalah wahum al-kafiruna billahi wa rasulihi wa kitabi. Orang zalim adalah orang-orang yang ingkar pada Allah, Rasulnya dan kitabnya. Baru disediakan apa? Disediakan naron ahata bihi surodikuha. Tafsirnya yang dimaksud dengan surodikuha adalah suruha, tembok-tembok neraka. Nah, terus lalu Imam Ibnu Katsir berkata yang selanjutnya itu tafsir itu. Imam Ahmad berkata gini-gini ini, Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasulullah, lihat. Lisurodiki nar, sungguhnya batas-batas neraka itu ada 4, arba'atu judur, 4 tembok. Ketebalan masing-masing tembok itu adalah sejauh perjalanan 40 tahun. Lihat ya. Jadi orang di neraka itu dikelilingi tembok 1, 2, 3, 4 yang tebalnya itu 40 tahun. Ya, paham ya? Nah, itu yang namanya rumah. Saya sebut losmen tadi. Karena itu privasi sekali, ya kan? Hadisnya Bapak-Bapak sekalian di Tirmizi nantinya. Terus Ibnu Jurai mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya ahata bihim surodikuha. Qala, berkata Ibnu Abbas, haizum minnar, yaitu tembok yang dibuat dari api. Tuh, itu Ibnu Abbas. Rasulullah udah bilang itu tembok, Ibnu Abbas bilang itu tembok dari api. Terus selanjutnya Ibnu Jarir bla 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 Umayyah ya Allah segala macam. Maka Rasulullah bersabda, lihat, al-bahru huwa jahannam. Jahannam itu nggak ada ubahnya dengan lautan. Jadi jahannam itu kata Rasulullah sama dengan lautan. Ketika ditanya kepada beliau, mengapa demikian? Rasulullah SAW menjawab, membaca firman-Nya, naron ahata bihim surodikuha. Tsumma qala, lalu bersabda dia, wallahi, demi Allah, la adakhiluha abada, aku tidak akan pernah masuk ke dalamnya selama-lamanya, atau selama aku hidup, madum tahaya, tidak ada sedetik pun darinya yang mengenaiku. Jadi Rasulullah berkata bahwa ahata bihim surodikuha adalah tembok-tembok neraka bagi orang penghuninya yang privasi sifatnya. Satu orang dapat satu ruangan, ada temboknya 4 gini, yang tebalnya temboknya tuh satu tembok sisi itu 40 tahun perjalanan, tingginya 70 tahun. Ya, itu kira-kira. Itu losmennya. Jadi nggak apa-apa. Ini liftnya ada liftnya segala macam. Ya, di losmen. Sampai Rasul aja. Rasulullah apa bilang, saya nggak mau masuk sana. Apalagi kita. Nah, demikian untuk malam ini cukup, saya kira kita menyajikan aneka catering dan jenis losmen yang bisa dinikmati oleh orang-orang kafir di neraka. Semoga kita sendiri setelah mengetahui ini tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Amin. Amin. Kita berlindung pada Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.